Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk praktikum. Jadi nanti kita akan mempraktekkan pemrograman PHP ya, menggunakan bahasa PHP, dan yang kita butuhkan diantaranya adalah menginstal XAMPP. Kalau sudah terinstall, nanti kita aktifkan panelnya, membuat folder di htdocs, dan juga mencoba tiap-tiap subbab yang ada di modul. Oke, jadi di sini kita nanti install exam-nya. Kemudian yang kedua, kalau sudah terinstall, nanti kita coba aktifkan panel untuk menjalankan Apache dan MySQL-nya. Kemudian buat folder di htdocs. Dan juga simpan semua latihan-latihan di tiap subbabnya itu di folder yang sudah kita buat di htdocs itu. Jadi setiap kali nanti kita pertemuan tiap minggunya itu akan ada satu folder, namanya saya tentukan aja ya. Nama foldernya adalah praktikum. Jadi nanti setiap kali pertemuan kalian simpan file latihannya di folder praktikum ini. Jadi nanti akan terkumpul ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Nanti saya minta di akhir nanti saya akan minta foldernya ini. Jadi folder praktikum masing-masing dari kalian nanti silahkan dikirimkan. Jadi di dalamnya nanti sudah terkumpul semua latihan-latihan tiap minggunya. Itu. Jadi yang pertama adalah langsung kita mulai saja. Yang pertama adalah install exam, karena saya sudah install examnya. Jadi untuk cara install exam menurut saya gampang ya, maksudnya installnya nggak perlu setting seperti itu. Jadi langsung next seperti biasanya. Nah, kemudian yang kedua adalah aktifkan panelnya. Jadi kalau sudah terinstall XAMPP, kita nanti akan ada seperti ini panel examnya. Nah, seperti ini ya. Setiap kali kita mau melakukan praktikum, kita jalankan dulu Apache dan MySQL-nya. Oke, kalau sudah seperti ini posisinya, kita sudah siap ya. Nah, kemudian sebelumnya saya tunjukkan dulu kalau kita sudah berhasil install exam, nanti di folder atau di directory di mana kalian install itu akan ada folder examnya. Ini tandanya berarti sudah terinstall exam. Nah, tadi langkah berikutnya adalah kita install sudah, aktifkan panel sudah. Nah, ini buat folder di htdocs. Jadi htdocs itu ada di folder exam ini. Jadi tadi kalau sudah terinstall kan ada examnya, folder examnya. Nah, kalau sudah, kalian cari nih htdocs di sini. Ya, htdocs. Nah, kalian buat folder praktikum. Ini saya sudah buat folder praktikumnya ya. Sekarang saya untuk mencontohkan lagi kepada kalian,
saya buat nama foldernya adalah praktikum PHP. Jadi setiap kali nanti kalian melakukan praktikum atau mengerjakan contoh-contoh latihannya, nanti kalian harus tersimpan di folder itu gitu. Jadi ngumpul jadi satu di situ. Nah, nanti akan terkumpul di sini punya saya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian silahkan dikasih nama foldernya adalah praktikum nama masing-masing. Jadi misalkan praktikum Indah atau mungkin praktikum Zahra, seperti itu ya. Nanti di akhir praktikum ini saya minta foldernya ini gitu, dan masing-masing orang pasti akan beda. Nah, satu lagi, gunakan tools untuk nulisnya ya. Source code-nya saya gunakan Visual Studio Code ini, jadi kalian bebas mau gunakan apa. Nah, kita klik new file, kemudian langsung ikuti langkah-langkah yang ada di modul langsung di bab 2. Karena bab pertama itu adalah pengenalannya saja, jadi langsung kita masuk ke bab 2 yaitu mengenal sintaks. Ini ya, ini modulnya. Jadi kalian kalau yang belum punya modulnya silahkan minta ke Mas Andi, disediakan di sana. Nah, ini pertama mengenal sintaks. Jadi sintaks dalam PHP kita perlu ini ya, gunakan ini HTML, kemudian head-nya, title, body. Nah, itu ketika kita tulis di atas, di bawahnya juga harus ada penutupnya. Penutupnya itu tandanya ada garisnya ini ya. Jadi cirinya seperti itu. Dan kemudian untuk inti program PHP-nya kita gunakan ini nih, kurung siku terus tanda tanya ini ya, kemudian ada tulisan PHP. Oke, coba kita buat hello world terlebih dahulu. Jadi titelnya terserah mau apa, misalkan sesuai yang di modul aja ya. Nah, ini kita judul ini, jadi setiap kali ada pembuka nanti kita ada penutupnya, tinggal kalian kasih garis. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah title kita masuk ke bodinya. Biasanya biar kita nggak lupa, kita langsung tuliskan penutupnya seperti itu. Berarti setelah ini adalah headnya, atau ya kalian mau tulis bodinya dulu baru nutup, tulis penutupnya juga nggak apa-apa sih. Nah, di sini untuk isinya kita gunakan simbol ini. Kemudian di sini kita gunakan echo. Echo itu fungsinya untuk ngeprint ya, untuk menampilkan. Misalkan karena ini pertama kali kita gunakan, saya mau tulis saja hello world.
Kalau sudah, saya mau tutup coding PHP-nya. Jadi jangan lupa gunakan tanda tanya dan kurung siku. Kemudian kita mau simpan file ini. Kita save as. Nah, di sini kalian pilih extensionnya itu adalah PHP. Jadi nanti dotnya adalah .php, bukan lagi .txt ya. Nih, saya kasih nama misalkan coba. Silakan disimpan di folder yang sudah kalian buat di htdoc tadi. Oke, saya save. Berarti nanti akan ada coba.php ya. Untuk menjalankan di browser kita, kalian buka browsernya dulu. Nah, kemudian di sini kita panggil localhost, kemudian nama foldernya, folder yang ada di htdoc tadi loh ya. Punya saya itu kan praktikum PHP. Slice nama dari file yang mau kita panggil. Tadi saya kasih nama, filenya itu coba dan extensionnya itu PHP. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, keluar di sini hello world. Seperti itu caranya dan konsepnya selama kita nanti ngoding ya seperti itu caranya. Jadi kita buat file di tools ya, terserah kalian mau pakai apa toolsnya. Saya pakai Visual Studio Code ini ya, jadi kalau kalian mau pakai seperti ini ya nggak apa-apa, silahkan di download. Kalau mau pakai Notepad ataupun Notepad plus atau yang lain lah, itu nggak apa-apa. Nah, kalau sudah dibuat filenya, kalian simpan di dalam folder praktikum nama kalian tadi ya, yang tersimpan di folder htdoc. Nah, kalau sudah, untuk menjalankan silahkan buka browser, kemudian tuliskan localhost, panggil nama praktikum, nama filenya. Kalau saya kan praktikum PHP, jadi urutannya adalah localhost, folder di htdoc-nya, kemudian nama filenya. Seperti itu konsepnya. Jadi kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Kita sudah berhasil membuat tulisan hello world. Kemudian untuk yang tadi title ya, title itu tampilannya ada di sini, halaman PHP pertamaku. Jadi title ini yang kita tuliskan di sini, ini munculnya di sini. Jadi title mau kalian kasih nama seperti apa itu terserah. Misalkan suatu saat nanti kalian mau buat aplikasi sistem ya, misalkan buat sistem dan tampilannya itu di title yang mau kalian tulis apa itu terserah. Jadi title itu di sini. Nah, kemudian ini ya tentang semicolon, merupakan penanda akhir dari statement PHP dan harus ada. Ya, semicolon, titik koma itu harus ada gitu. Kalau enggak ya bakalan error. Nah, sekarang kita mau coba ini ya, pindah spasi. Jadi kita mau cek spasi yang ada di PHP itu seperti apa sih. Pertama kita nuliskan yang seperti ini dulu. Jadi yang tadi aja kita otak-atik, yang tadi codingan yang tadi kita tambahkan di bawahnya. Ini untuk uji coba spasi ya, misalkan seperti ini. Ini nanti tampilannya seperti apa, apakah hello world, tulisan hello world itu ke bawah seperti itu atau seperti apa. Oke, kita jalankan, jangan lupa di save dan kita panggil lagi yang di browsernya. Tampilannya seperti ini.
ya, dia akan tertulis menyamping seperti itu, bukan ganti baris. Nah, ini ya, padahal tadi kita nulisnya seperti ini. Nah, oke. Tampilannya adalah seperti ini, jadi tulisannya itu ke kanan gitu ya, nggak ke bawah. Kemudian kita coba lagi nih. Oke, ini tadi ya 2 berarti ke kanan 2. Tadi kita coba 5 ke bawah berarti ke samping 5, seperti itu. Materi pertemuan 2 masih seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan apa yang di modul. Nah, kemudian yang kedua, kita coba sekarang echo-nya ini nulis, nampilkan di layarnya itu ke kanan. Nanti tampilnya seperti apa, kita coba ya. Ini kita buat ke kanan seperti ini ya. Jangan lupa di save, kemudian kita panggil lagi di browsernya. Walaupun kita kasih spasi, hasilnya samakah? Oke, hasilnya tetap sama seperti ini, walaupun di codingannya kita buat spasi sepanjang ini. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang ini ya, kalau misalkan dibuat jeda seperti ini, kita enter ya, kita enter seperti ini, kita save, kemudian kita run lagi. Nah, tetap seperti ini. Jadi apa, nanti kalian bisa menyimpulkan ya kalau di PHP itu seperti apa. Nah, ya, dari ketiga contoh di atas, semua tampilan pada browser sama ya. Pergantian spasi dalam PHP tidak akan mempengaruhi tampilan aslinya. Dengan kata lain, pergantian spasi akan diabaikan oleh PHP. Jadi nggak ngaruh gitu ya, mau kita enter nih, di codingannya kita mau enter atau mungkin kita buat spasi menyamping seperti itu, tetap tampilannya tuh sama. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mau ganti baris? Jadi nanti ada yang di bawah. Jadi kalau ganti baris bukan berarti kita enter ini gitu ya. Misalkan nih hello world yang pertama, terus kita enter hello world kedua, nih hasilnya bakalan nampil ke bawah, nggak seperti itu. Jadi nanti kita ada caranya. Oke, sebelum ditunjukkan caranya ganti baris, kita bahas yang ini dulu. Jadi aturan penamaan variabel. Jadi bisa gunakan underscore, kemudian bisa juga gunakan alfabet ataupun numerik ya. Huruf besar, huruf kecil, A sampai Z, dan juga 0, angka 0 sampai 9. Misalkan kita mau lebih dari satu suku kata, berarti nanti gunakan underscore seperti itu. Jadi nggak bisa ngenalin apa ya, lebih dari satu suku kata gitu. Jadi untuk menggabungkan suku kata itu silahkan dikasih underscore seperti itu. Jadi sensitif ya. Nah, kemudian nih echo ini digunakan untuk menampilkan teks ke browser. Jadi istilahnya kayak untuk ngeprint gitu, untuk ngeprint. Jadi menampilkan. Nah, cara penulisannya dengan langsung dituliskan nih. Jadi kita nulis echo, kemudian nih kita langsung nuliskan di sejajarnya echo itu. Dengan menggunakan ini apa namanya? Kutip, tanda kutip. Dan jangan lupa di akhir baris itu dikasih titik koma karena wajib tadi ya. Nah, itu cara gunakan echo untuk menampilkan. Nah, sekarang nih contohnya, misalkan ini kan echo ya, kita mau menampilkan I love using PHP, cuman tulisan I love using PHP ini mau di model huruf, jenis hurufnya itu adalah perdana dan size-nya itu adalah 4. Tadi dibilang bahwa untuk echo itu kita gunakan tanda petik ya, tanda petik. Tapi apa yang terjadi misalkan kita nulis petik dalam petik. Ini nih, perdana, size, ini kan petik. Dalam petik. Ya, ini kan petik juga kan.
petik dalam petik, apa yang terjadi? Kita coba sekarang petik. Mau ditaruh di sini juga nggak apa-apa ya, jadi saya nggak buat file baru. Oke, jadi di situ font kita gunakan Verdana, kemudian size-nya ya, size-nya 4. Apa lagi nih? Kemudian stringnya itu, oke, stringnya itu adalah PHP misalnya, gitu aja. Nah, di sini jangan lupa ditutup untuk pengaturan font. Apa yang terjadi? Kita coba. Nah, error ya. Jadi di dalam PHP dia nggak mau membaca petik dalam petik. Ya. Nih. Jangan menulis tanda petik dalam tanda petik karena sintak akan error. Jika tetap ingin menuliskan tanda petik dalam tanda petik, maka berikan tanda ini depan tanda petik tersebut. Dapat juga dengan mengganti tanda petik dalam tanda petik dengan tanda petik tunggal. Saya mau coba yang ini ya. Tanda petik tunggal. Jadi di sini saya coba jalankan lagi. Jadi yang perlu kalian ingat tadi, dia sensitive case, dia harus ada titik koma di akhir baris, kemudian spasi tadi ya, spasi dia nggak kenal, kemudian petik dalam petik dia juga nggak mau gitu, jadi error. Contoh yang menggunakan tanda, oke, tadi ini juga sudah saya contohkan. Nih, variabel dan menampilkan nilai variabel dengan echo. Jadi di sini kita sudah mulai membuat variabel. Dalam PHP, untuk menyimpan suatu nilai berupa angka atau string dalam suatu variabel, maka terlebih dahulu kita membuat nama variabelnya. Kemudian berikan assignment pada nilai yang diinginkan. Nih, jangan lupa tanda $, ketika kita membuat variabelnya. Jadi ini adalah nama variabel dan ini tanda $, jangan lupa ditaruh di depan nama variabelnya. Baru kita tulis nilainya gitu. Contoh. Nih, di bodinya ini langsung fokus ke situ. Jadi di sini ada variabel namanya hello. Isinya adalah berupa string. Dan ada lagi nama variabel bilangan 1, isinya angka 4. Ada juga variabel 2, isinya angka 6. Setelah itu, setelah kita buat variabelnya, kita mau nampilkan variabel yang sudah kita buat, yaitu ada variabel hello, bilangan 1, dan bilangan 2. Jadi, cara nampilkan echo-nya itu adalah kita panggil variabelnya. Nama variabelnya apa sih? Hello. Tulis hello, dan jangan lupa karena variabel berarti depannya ada tanda $-nya. Oke, langsung di sini saya mau buat variabel pertama adalah hello. Kemudian titik koma jangan lupa. Saya buat lagi variabel namanya bilangan 1, isinya adalah angka 4.
Kemudian saya buat lagi variabel bilangan 2, isinya angka 6. Nah, kalau sudah, saya mau tampilkan ketiganya. Berarti saya panggil variabel hello, kemudian saya panggil juga variabel bilangan, jangan lupa dolar, kemudian hijau lagi bilangan 2. Oke, kita coba panggil. Karena saya masih tetap di file yang sama ya, berarti manggilnya ini terus ya. Nah, ini. Kenapa kok dia nulisnya ke arah kanan ya, mesti tampilannya ke arah kanan? Karena tadi ya kita belum gunakan ganti baris tadi. Jadi walaupun kita ngodingnya ke arah bawah, mesti manggilnya seperti ini ya, tetap aja dia tampilannya seperti ini, nyamping gitu ke kanan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, nilai variabel dapat dengan mudah ditampilkan dengan menggunakan hijau, baik berupa string maupun bilangan. Tadi sudah kita contohkan. Nah, kemudian ini nih, komentar dalam PHP. Jadi kita bisa gunakan komentar nulis di situ, tapi nggak bakalan dieksekusi gitu. Jadi kalau misalkan berupa baris, maksudnya yang nggak mau kita tampilkan itu sebaris aja, kita gunakan tanda ini /2 kali. Nah, kita gunakan simbol ini ya. Kita buat 2 kali. Nah, ini nanti nggak bakal kebaca, kan nama indahnya nggak bakalan kebaca. Nah, kalau misalkan ini nanti terdiri dari banyak, misalkan seperti ini, banyak lah intinya. Nah, saya mau nutupin dari sini ke sampai sini misalkan. Berarti di sini bintang dulu, baru garis. Ini nanti nggak dimunculin. Ini kenapa error? Karena tadi saya panggil ya hello-nya. Berarti ini juga saya tutup. Oke, seperti itu. Ya. Terus materinya. Jadi kita gunakan tanda ini ya untuk ditaruh di depan teks. Kemudian yang ini untuk yang berupa lebih dari 1 baris. Nah, selanjutnya nih, untuk ganti baris menggunakan sintak ini BR. Dan untuk menggabungkan beberapa string menjadi satu, itu menggunakan operator dot. Kita lihat di sini. Saya kembalikan dulu variabelnya. Nah, misalkan ini nih, saya mau gabungkan antara hello, bilangan 1 dan bilangan 2. Saya mau nanti hasilnya itu adalah hello, ganti baris, baru bilangan 46. Jadi di sini saya tambahkan titik.
kemudian BR. Nah, ini nanti hasilnya ada hello, ganti baris, baru 46 seperti itu ya. Hello, ganti baris, baru 46. Oke, jadi titik ini adalah untuk menghubungkan ya, menggabungkan beberapa string. Jadi kan ini ada tulisan I love using PHP dengan ganti baris, itu kan dua perintah ya. Jadi kita gabungkan itu dengan titik ini gitu. Nah, ini latihannya. Jadi silahkan buat variabel namaku dan tampilkan dengan echo. Isi dengan nama masing-masing. Tuliskan NIM nama masing-masing dan beri tanda komentar sehingga NIM tidak muncul ketika dilihat di browser. Jadi kalian silahkan nanti disesuaikan dengan perintahnya ya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalian buat tampilan seperti ini, tapi saya mau kalian sesuai perintahnya gitu. Jadi perintahnya itu adalah buat variabel namaku. Jadi nanti harus ada unsur nama variabel, kemudian ada tampilkan echo-nya ini. Jadi nanti penulisannya sama persis seperti ini. Konsep penulisannya sama seperti ini, tapi di dalamnya ada unsur perintahnya adalah ini. Buat variabel, jadi ada variabelnya, nama variabelnya namaku, tampilkan dengan echo. Kemudian ini tuliskan NIM dari masing-masing, nanti dikasih tanda komentar. Jadi NIM-nya itu nggak muncul di sini. NIM itu nanti nggak muncul di sini. Kalau kalian sudah bisa membuat ini, berarti kalian sudah menguasai bab 2. Oke. Dan jangan lupa di submit tugasnya di bebas umpo. Oke, mungkin cukup itu pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.